menunjukkan bahwa jelas mafia peradilan di Indonesia bukan isapan jempol. Saat ini kan di Indonesia ini sudah tren, no viral, no justice. Tapi nyatanya peristiwa yang viral ini tetap tidak diwujudkan juga justice yang harus dilakukan oleh para hakim. Dari kejadian ini menunjukkan bahwa jelas mafia peradilan di Indonesia bukan isapan jempol, tapi ini fakta. Sehingga saya berharap keputusan ini pasti tidak berdiri sendiri. Ada pihak-pihak yang ikut bermain. Itulah nanti yang menjadi tugas fungsi pengawasan Komisi 3 untuk melakukan ini. Di antaranya adalah kita harus mengusulkan kepada Mahkamah Agung melalui Bawas agar memeriksa para hakim di peradilan itu apakah yang diputuskan benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan dan fakta hukum, atau memang terjadi pesanan-pesanan, terjadi unsur mafia peradilan, akhirnya keadilan yang harus diwujudkan diabaikan oleh para hakim. Memang dengan undang-undang bahwa hakim itu memiliki independensi dan kemerdekaan dalam memutuskan sebuah perkara harus kita junjung tinggi. Namun fakta-fakta yang terjadi harusnya juga menjadi landasan hakim untuk memutuskan secara hati nurani dan berkeadilan. Sehingga yang berikutnya setelah kita meminta dari MA melalui Bawasnya agar bekerja secara profesional, kita juga harus meminta kepada Komisi Yudisial yang tadi telah disampaikan oleh Bu Rike, telah memberi juga surat permohonan agar memeriksa para hakim itu. Saya kira kita Komisi 3 juga harus mengingatkan kepada Komisi Yudisial secara resmi agar benar-benar memeriksa yang bersangkutan, dan jika itu terbukti langsung memberi sanksi yang paling akhir, yang paling keras, karena ini telah menyangkut nyawa manusia dan kita lihat pelakunya bebas, sehingga banyak persepsi di publik ternyata hukum ini memang tidak berlaku bagi orang-orang yang memiliki jabatan dan uang. Ini terbukti. Dan jika ini terus kita biarkan, maka keadilan di Indonesia tidak akan bisa dirasakan oleh rakyat-rakyat yang memiliki status sosial yang sangat rendah. Dan saya juga setuju apa yang diusulkan oleh Bu Rike, bahwa ada upaya kita juga untuk melakukan pencekalan terhadap yang bersangkutan. Memang ini akan berurusan juga dengan imigrasi, dan imigrasi juga pasti harus memiliki dasar terhadap yang bersangkutan, apakah boleh atau tidak. Tapi menurut saya dengan kasus seperti ini harus ada extraordinary terhadap institusi negara yang memiliki kewenangan mencekal untuk melakukan ini. Harus ada keberanian. Tapi kalau perlakuan penanganan kasus ini secara datar-datar saja, saya yakin yang bersangkutan akan bebas melenggang meskipun telah melenyapkan nyawa seseorang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kalau ini tidak bisa diurai dan tidak bisa bahwa pelaku menjadi terhukum, mafia peradilan di Indonesia benar-benar ada dan bukan isapan jempol belaka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.